Boleh Bu Heni Pak Mul. Selamat pagi, Ibu Heni. Selamat pagi, Bu Heni. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Terima kasih sudah bertanya. Oh iya, Alhamdulillah kabarnya baik, Bu ya. Apa yang bisa saya bantu, Ibu Heni, untuk hari ini? Oh ya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena pada akhir-akhir ini saya rasa saya kurang meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas di sekolah saya tentunya. Oh, jadi Ibu pengen meningkatkan mengelola kelas, Bu ya. Nah, bagus sih Bu untuk meningkatkan kondisi keadaan kelas kita. Dan apa sih tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut agar bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran? Tentunya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya, Pak Bun. Itu Oh yang gitu saya Bu. inginkan. Oh iya, bagus Bu ya. Terus Bu ya, apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau sebelum-sebelumnya sih saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif saya rasa ya. Mungkin saya harus mengubah lagi metode tersebut sehingga kompetensi pembelajaran saya akan lebih baik ke depannya. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi di sini Ibu harus merubah metode pembelajaran Ibu agar metode pembelajaran Ibu itu lebih efektif lagi dan bisa ditangkap para peserta didik Bu ya. Nah Bu, di sini bagaimana sih Bu, apa yang menjadi tantangan buat Ibu dalam mencapai tujuan tersebut dalam proses pembelajaran yang efektif dan edukatif buat para peserta didik Ibu sendiri? Ya kalau tantangan pasti ada ya Pak Mul. Setiap kita melakukan pekerjaan, apalagi sebagai pendidik tentunya. Ya saya masih merasa masih kesulitan lah untuk mengendalikan siswa saya di dalam kelas yang suka berbicara ketika pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu rasanya yang sangat menjadi hal kesulitan saya dalam mengendalikan mengelola kelas saya. Oh, seperti itu Bu ya, yang pastinya di dalam pengelolaan kelas ada tantangan-tantangan yang luar biasa yang harus Ibu hadapi, baik itu bagi siswa yang berbicara, bagi siswa yang tidak mendengarkan apa arahan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah Bu, di sini apa sih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan agar tujuan proses pembelajaran itu secara nyaman, kemudian secara berlangsung dengan baik dan secara efektif di dalam kelas? Kalau saya pikirkan kembali, hal yang saya butuhkan itu mungkin lebih ke strategi Pak ya, untuk mengendalikan siswa saya di dalam kelas yang suka berbicara tersebut. Nah, di sini mungkin ke strategi lah utamanya yang lebih saya perhatikan. Seperti itu Bu ya, strategi berarti ya. Memang perlu yang namanya strategi untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran kepada peserta didik kita. Nah Bu, di sini sih pertama-tama kita perlu memahami Bu ya, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami
Apakah mereka tidak memahami materi pembelajaran? Apakah karena mereka bosan dengan materi pembelajaran yang kita berikan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian kita sebagai guru yang memberikan pembelajaran terhadap mereka? Apakah seperti itu, Ibu? Tentunya saya berpikir mungkin mereka semua itu kurang memahami ya Pak ya materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga membuat mereka merasa bosan dan mengakibatkan mereka ribut di dalam kelas. Begitu loh Pak Mul. Oh, seperti itu, Bu, ya. Nah, Ibu, apakah yang Ibu Heni lakukan itu menyikapi hal tersebut agar proses pembelajaran secara kondusif? Nah, dari proses pembelajaran itu, Ibu, ya, bagaimana sih, Bu, langkah-langkah awal yang baik? Apakah masih ada rencana yang lain Ibu akan lakukan dan mempersiapkan agar proses pembelajaran itu secara efektif? Terkait dari permasalahan yang saya hadapi ini, mungkin saya akan melakukan perencanaan pembelajaran yang menarik tentunya dengan menggunakan media pembelajaran. Namun sebelum itu saya harus lihat dulu kebutuhan peserta didik saya agar media yang saya gunakan nanti dan saya siapkan itu sesuai dan tepat sasarannya apa yang mereka butuhkan. Gitu loh, Pak. Wow, 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 wow. Keren, Bu, ya, luar biasa. Jadi Ibu pengen menambahkan yaitu metode pembelajaran secara relevan atau secara ice breaking ya. Jadi dengan adanya ice breaking mungkin salah satu untuk menarik minat peserta didik di dalam kelas agar tidak bosan, Bu, ya. Nah, semoga apa yang Ibu Heni lakukan nanti berbuah hasil yang baik dan murid-murid Ibu Heni juga lebih antusias di dalam kelas dan proses pembelajaran pun semakin lancar. Nah, Ibu Heni, di dalam pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan kesan kepada Ibu Heni yang sangat luar biasa dari perbincangan kita hari ini. Kita ambil ada baiknya kita di dalam proses pembelajaran itu kita meletakkan ya metode pembelajaran dengan berdiferensiasi kepada peserta didik agar proses pembelajaran kita itu lebih menarik lagi terhadap peserta didik kita, Ibu Heni. Oh iya Pak, saya juga terima kasih banyak sekali sama Bapak sudah mendengar cerita dari saya serta keluh kesah saya pada sore hari ini tentang proses pembelajaran yang saya alami. Saya merasa langkah yang akan saya lakukan ini pada perubahannya ke depan, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan itu semakin lebih baik. Terima kasih ya Pak Mul sudah mendengar cerita dari saya pada sore hari ini. Ya, Ibu Heni, semoga Ibu Heni dapat membantu ya. Semoga saya dapat membantu Ibu Heni dengan adanya kegiatan kita diskusi dan sharing ini akan membantu Ibu Heni lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran kita harus mengenal beberapa potensi anak, kemudian metode-metode ajar kita agar metode ajar kita bisa maksimal, bisa kondusif, bisa efektif kita lakukan pada peserta didik kita di dalam kelas. Baiklah, kepada Ibu Heni, saya ucapkan terima kasih ya sudah berbagi cerita kita pada kesempatan hari ini. Semoga Ibu Heni menjadi guru-guru yang luar biasa, yang guru yang tauladan dan memberikan ilmu-ilmu baik kepada peserta didiknya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Bu Heni atas ceritanya untuk diskusi sore hari. Iya, terima kasih sama-sama Kak. Iya. Oke, selesai ya Bu. Pak Mul, Ya. nanti kita refleksi ya. Ada Yes, ketinggal ya. Pak Mul tadi.
Biasa ya, udah Iya. ketinggalan. Bu Yang mana? Siska, itu nggak kedengaran, ditutup. Oh iya, kayaknya tadi Bu Heni sinyalnya mungkin ya, jadi rekamannya tuh banyak yang hilang, Hah? Saya nggak ya, kelihatan. Apa Pak Mul kelihatan nggak? Berarti sinyal saya. Nggak tahu ku, soalnya nggak kelihatan wajahnya sini memang. Oh ya udah. astagfirullahaladzim. Pak Mul Sinyal. bantu saya dan Bu Heni ngerekam ya. Ngerekam dari manual dari HP ya Pak ya. Ya, dari HP Pak ya. Bentar dulu. Kalau aku ngerti, bentar lah ya, saya buka lagi. Ke kamera Pak. Bu Heni jadi coach saya ya Bu Heni. Iya, siap Bu. Berarti percakapan saya ya. Oke, percakapan Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu kan, baru saya Belum, ya. Bu. Iya. Bentar. Saya belum buka. Tunggu. Saya coachnya ya. Iya, Ibu coachnya. Oke, siap. Tunggu. Saya belum buka. Ini masih loading nih. Tunggu. Kamera aja Pak. Kamera HP. Kamera HP. Iya, soalnya ini saya buka pakai laptop. Soal HP-nya kan Berapa nggak menit ada. tadi? Belum tahu ya? Berapa menitnya Pak Bu? Pak Mul 9 menit lebih. Apa kayaknya ini udah ngerekam aman? Kita coba aja apa Bu? Soalnya waktunya takut nggak muat. Iya, benar sih. Gimana? Bentar, Bu ya. Saya buka nih. Di bor 1 ya, ntar tunggu. Saya tadi pakai HP aja Pak Pakai ngerekamnya. HP, nggak usah pakai Pakai itu HP Pak. aja Pak Mul. HP aja, manual Mul. Nih. Halo, Bu. Ya. Matiin salah satu. Cara ngerekam pakai handphone gimana? Ya biasa video, bikin video Pak. Oh, klik yang merah ini ya? Iya, klik yang merah. Oh, yang merah klik aja. Oke. Bikin video biasa pakai HP. Yang mati warna merah ya sebelah. Yang warna merah sebelah kiri kan? Bukan, Pak Mul dari HP aja udah kan. Jangan masuk ke LMS. Pak Mul dari rekam biasa aja. Dari HP kayak Pak Mul lagi video nonton apa gitu. Maksudnya Bu, arti Ya Bu. Kayak gini loh Pak Mul. Pak Mul dari HP nih, Pak Mul. Nih. Biasa aja. Biasa aja nih, kan ada video nih Pak Mul. Mana lihat. Bentar. Nih, kan ada video nih. Nggak muncul ya? Video dari sini aja. Ya, di sini Pak. Kamera kan ada video tuh, kamera Pak Mul HP, kamera HP. Nah, kayak gini aja. Maksudnya, begini aja. Terus yang saya rekam mana? Yang di laptop? Ya, di laptop Pak. Di laptop. Bapak ngerekam kami gini misalnya. Sedang percakapan. Di laptopnya tuh nggak muncul Bu gambarnya. Bukan, maksudnya di handphone aja. Bapak ngerekam seperti biasa. nggak apa-apa kita nggak muncul, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Matiin lah Pak, salah satu Pak HP-nya. Oke, ya. Ya Bu Heni. Kita mulai Bu Heni. Bapak di matiin salah satu Pak Mul. Belum. Oke, siap. Di unmute aja Pak Mul ya, dua. Oke. Nah, siap Boleh, ya. Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Heni. Bagaimana nih kabar Bu Heni? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Siska. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke Bu Heni, boleh nggak saya nih di sini minta waktunya Bu Heni? Saya ingin bercerita Bu Heni tentang pembelajaran di kelas saya. Baik Bu Siska. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, yang ingin saya ceritakan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang mana yang telah saya lakukan kemarin. Oh, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang ingin Ibu Siska dapatkan dari pembelajaran ini? Tentunya Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu, agar pembelajaran di kelas saya tentunya saya ingin pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib, dan siswa itu antusias Bu terhadap materi yang saya sampaikan. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, situasi yang sekarang Ibu hadapi itu
seperti apa pada saat Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Di sini saya mengalami kendala Bu, ketika pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pengkondisian siswa Bu. Kan siswa itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu dikelompokkan ya Bu ya. Saya diskusi di situ Bu. Nah, saya kelompokkan berdasarkan kesiapan belajar mereka. Namun di sini saya kendalanya ada beberapa kelompok yang saat mengerjakan diskusi itu mereka selesai lebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa kelompok juga yang masih membutuhkan waktu Bu, untuk menyelesaikannya. Oh, seperti itu. Menurut Ibu sendiri, apa yang harus disiapkan agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan siswa antusias terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu? Menurut saya ya Bu ya, yang pertama ya jelas saya akan membuat modul ajar Bu. Nah, yang di dalamnya ini rencana saya akan menerapkan pola pembelajaran berdiferensiasi, tentunya yang berpihak pada siswa. Nah, kemudian saya juga akan membuat bahan ajar yang menarik dan media pembelajaran tentunya yang memenuhi kebutuhan siswa Bu di kelas. Oh, seperti itu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang harus disiapkan agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga siswa antusias terhadap materi yang disampaikan? Oh iya Bu, selain yang saya sebutkan tadi Bu, tentang modul ajar yang menarik, yang berpihak pada siswa, kemudian bahan ajar yang menarik, terus media pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya di sini juga akan memasukkan unsur kompetensi sosial emosionalnya Bu. Jadi dimulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang mana tentunya yang saya harapkan adalah pembelajaran itu dapat lancar, tertib, siswa pun antusias. Nah, terlebih pada saat kegiatan diskusi kelompok, Bu. Bagus sekali ya Bu Siska. Aduh, saya senang sekali nih. Saya sependapat dengan Ibu Siska. Kalau boleh saya rangkum untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Siska agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Itu Ibu Siska akan membuat modul ajar ya, yang mana di dalamnya Ibu akan menerapkan pada pembelajaran berdiferensiasi. Ibu juga akan membuat bahan ajar yang menarik, serta media pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa Ibu. Selain itu, Ibu Siska juga akan menerapkan unsur KSE-nya. Wah, luar biasa sekali Bu. Selama proses pembelajaran ada hal tersebut ya. Nah, seperti itu ya Bu, kira-kira yang dapat saya ambil kesimpulan dari pembicaraan Ibu tadi. Apakah ada yang akan Ibu siapkan lagi selain yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya? Oh iya Bu, ada Bu. Di sini saya juga akan memperkuat Bu kompetensi sosial siswa dengan cara mempraktekkan mindfulness Bu, kesadaran penuhnya dengan teknik stop, yang mana agar siswa itu dapat kembali fokus dengan materi yang saya sampaikan. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu kegiatan yang Ibu Siska lakukan. Oh iya Bu, tadi Ibu menyampaikan tentang bahan ajar ya Bu, yang menarik Ya, Bu. dan media yang memenuhi kebutuhan siswa. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sih Bu menentukan bahan ajar dan media pembelajaran tersebut?
Gini Bu, tentunya saya akan menentukan bahan ajar dan media itu yang sesuai dengan gaya belajar mereka Bu. Yang visual, saya akan menampilkan PowerPoint Bu, yang di dalamnya nanti saya akan putar video Bu, yang saya ambil dari YouTube terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang audio, di sini saya akan meminta siswa untuk mendengarkan penjelasan saya. Dan kemudian yang kinestetik, saya akan meminta mereka untuk belajar sambil mempraktekannya, Bu. Wah, wah, wah. Keren sekali, Bu Siska. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana ini ke depannya? Oke, baiklah Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau modul ajar ya Bu ya, yang berdiferensiasi, tentunya yang mengasihkan Bu, yang berpihak pada siswa. Selain itu, saya juga akan menyiapkan bahan ajar. Nah, bahan ajar dan media yang mana memenuhi kebutuhan mereka Bu. Di sini selain itu saya juga akan menerapkan kompetensi sosial dalam pembelajaran saya. Wah, saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan ya Bu, semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang ingin Ibu capai. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Heni ya, sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan nih Bu, kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita. Amin. Amin. Sama-sama Bu Siska. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam. Oke, Bu Siska, saya tadi ada Gak apa-apa, santai. tapi tertutup ya. Tertutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketutup enggak? Ketutup ya tadi ya. Gak apa-apa. Ibaratnya enggak ini ya. Waktunya 8 menit 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan. Oke. Pelan ya, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin minum sebentar. Ya, silakan, saya juga minum. Pak Mul minum, Pak Mul. Minumlah. Masih ada waktu ya Bu ya? 14.10 ya Bu? 14.40. Ya. Masih banyak, masih? Enggak Bu, 14.40. Oh ya, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Mul. Sudah Pak Mul. Rekam lagi. Mulai Pak Mul. Belum, tunggu bentar. Ayo Pak Mul, 10 menit lagi nih waktunya Pak Mul. Ya Pak Mul. Ini ngerekam kalian lagi ya? Iya. Oke, yuk. Ini. Siap ya Pak Mul? Ya, siap. Coachnya Ibu Siska ya, saya coachnya. Oke. Yo. Assalamualaikum Ibu Heni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siska. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Ibu Siska hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat walafiat juga. Senang sekali saya Bu bisa bersapa dengan Ibu. Ya, saya juga merasa senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Siska walaupun lewat virtual ini ya. Kira-kira di sore hari ini Ibu dapat menemani saya ya untuk berbincang sebentar karena saat ini saya sangat membutuhkan sekali teman Bu untuk sharing. Dengan senang hati Bu, saya akan mendengar cerita Ibu. Kira-kira nih Bu, apa nih yang Ibu akan ceritakan kepada saya di sore hari ini? Iya, ini Bu. Saya sebenarnya mempunyai sedikit masalah terkait dengan murid saya di sekolah. Sekiranya Ibu ada waktu untuk mendengar cerita saya di sore hari ini. Karena semakin saya diamkan, rasanya tidak akan merubah ke depannya buat saya di dalam pekerjaan saya dalam mendidik siswa di sekolah. Oh, Ibu punya masalah yang terkait dengan murid ya di sekolah ya. Iya. Saya tentunya nih Bu akan merasa senang sekali apabila bisa mendengar cerita dari Bu Heni. Kira-kira kalau boleh saya tahu masalah apa sih yang sedang Ibu hadapi di sekolah? Ceritakan saja Bu. Ya, begini Bu. Saya kan sebagai guru kelas 6. Saya merasa akhir-akhir ini murid saya di kelas itu
banyak sekali berperilaku yang kurang baik, baik dari sikap, ucapan, bahkan terkadang cara bicara dengan teman-temannya kurang santun. Dan pernah suatu hari berpas-pasan dengan saya, seorang murid ada yang berbicara kurang baik dan berkata tidak sopan. Spontan saja membuat saya kurang kurang nyaman waktu ketika itu dengan perilaku murid saya tersebut, Bu. Oh, nah menurut saya Bu, benar memang ya, akhir-akhir ini sikap murid-murid itu kadang kurang baik di pandangan kita. Nah, semua ini berkaitan dengan karakter mereka yang terbentuk Bu. Lalu murid seperti apa sih yang Ibu Heni harapkan? Kalau menurut saya sih Bu, saya menginginkan murid-murid saya ini berperilaku yang baik, baik ucapan dan sikapnya. Harapan saya mereka semua dapat merubah karakter mereka untuk berbicara sopan, serta berperilaku yang santun dimanapun mereka berada. Itu harapan saya sebenarnya, Bu. Benar Bu, kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya, tentunya ingin sekali murid-murid kita itu memiliki karakter yang baik, baik dari segi sikap maupun ucapannya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mencapai harapan tersebut? Iya, Bu. Mungkin saya akan menerapkan budaya positif ya di sekolah. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan seluruh guru yang ada di sekolah saya. Dengan itu, murid-murid akan terbentuk karakternya masing-masing, dimulai dari kelas awal. Karena saya rasa kalau hanya saya sendiri yang melakukannya dan menerapkannya, saya berpikir tindakan saya itu kurang maksimal. Dengan itu, dengan adanya kerjasama antar sesama guru, maka kedepannya semua murid akan terbiasa melakukan. Walaupun kita masih memikirkan ada faktor lain di lingkungannya, yaitu lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh. Ya. Namun hal ini akan baik jika saya rasa apabila dari kelas awal sudah menerapkan budaya positif tersebut sampai akhirnya murid tersebut ke kelas tinggi menjadi budaya yang terbiasa buat mereka. Begitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Pemikiran yang Ibu utarakan ini tentunya sangat mengapresiasi saya Bu. Yang Ibu ini ingin merubah karakter murid di sekolah dengan cara berkolaborasi. Betul ya Bu ya? Kalau boleh Iya. saya tahu Bu, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan hal tersebut? Mungkin langkah awal yang saya lakukan, tentu saya akan membicarakan hal tersebut dengan kepala sekolah terkait dengan masalah yang saya hadapi, serta saya akan melakukan selanjutnya untuk menginformasikan kepada rekan sejawat terkait pembicaraan saya dengan kepala sekolah. Setelah itu, saya akan mendiskusikan dengan teman-teman Bu yang ada di sekolah untuk pelaksanaan budaya positif tersebut secara bersama agar dapat berjalan dengan sesuai yang saya harapkan. Begitu. Apakah masih ada hal lain Bu yang dapat Ibu lakukan untuk murid Ibu selain yang Ibu sebutkan tadi? Selain itu juga saya akan menerapkan keyakinan kelas karena yang pertama ya terutama di dalam kelas Bu ya, sehingga apa yang dilakukan menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Saya merasa dengan adanya keyakinan kelas, murid-murid lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat bersama. Karena ini sebagai kesepakatan bersama. Wah, langkah yang Ibu lakukan bagus sekali Bu. Betul. Dari pembicaraan kita sore hari ini ya Bu ya, kira-kira kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percakapan kita hari ini, saya merasa sekarang agak plong Bu.
karena saya sudah menceritakan masalah saya dan sekaligus saya sudah menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya ini dengan menerapkan budaya positif serta menjalankan keyakinan kelas akan membuat saya lebih percaya diri dan yakin untuk membentuk karakter murid saya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Oke, baiklah Bu. Langkah-langkah yang Ibu ambil tadi bagi saya ya Bu ya, baik sekali dan tentunya dapat mendukung apabila hal tersebut Ibu lakukan. Nah, semoga pembicaraan kita Ibu ya di sore hari ini dapat membantu Ibu. Tentunya dengan adanya rencana yang Ibu lakukan ini dapat melancarkan pekerjaan Bu Heni. Ya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin menjadi pendidik yang sesuai dengan filosofi. Tentunya filosofi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menuntun muridnya agar memperoleh kodrat alam dan zamannya, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Semoga ya Bu ya, kita sebagai pendidik memang harus menuntun murid mereka itu menjadi manusia yang tumbuh sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya karena telah berkenan untuk mendengar cerita dari saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dapat menuntun murid kita menjadi lebih baik tentunya, terutama dalam karakternya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Oh ya Bu, kapan waktu saya boleh sharing kembali ya sama Ibu? Siap Bu, jika ada waktu kita akan berbagi. Saya senang sekali mendengar cerita Ibu hari ini. Semangat selalu ya Ibu Eni ya. Iya Bu Siska, terima kasih sekali lagi Bu Siska. Ya, sama-sama Ibu Eni. Alhamdulillah. Bentar, saya ini dulu. Berapa menit, Mul? 9 menit. Tangan ke bawah. Aman kita. Halo. Alhamdulillah. Ya. 9 menit lebih ya.